Faslun fi ahkamin nafisatin tata'alluqu bil qira'ah fi shalah uballighu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Pasal tentang hukum-hukum yang suci, tata'alluqu bil qira'ah, yang ta'alluq, yang terkait dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Uballighu fi ikhtisari, aku akan sampaikan fi ikhtisari dengan ringkasan-ringkasannya. Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh, maka sesungguhnya penjelasan itu masyhur dalam kitab-kitab fikih. Minha annahu tajibul qira'ah fi shalah al-mafruḍah bi ijma'il ulama. Di antaranya ialah kewajiban membaca Al-Qur'an dalam sholat al-mafruḍah yang difardukan bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan ulama. Tsumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahullahu taala alaihi wa jamaahirul ulama tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli raka'atin. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah dan semua jumhur itu mayoritas ulama, tata'ayyanu itu melafaz, menjelaskan atau mensyarahkan qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Jadi baca Fatihah dalam setiap rakaat itu merupakan syariat dalam imam madhab Syafi'i, Maliki, Ahmad dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu seperti apa? La tata'ayyanul Fatihah abadan, tidak dijelaskan lafaz Fatihah, bacaan Fatihah abadan dengan selama-lamanya. Jadi ada beberapa rakaat yang tidak perlu baca Fatihah dalam madhab Hanafi. Misalkan seperti 2 rakaat bacaan jahar, itu tidak perlu pakai Fatihah. Sudah, karena Fatihahnya makmum sudah di-cover dengan imam. Itu dalam madhab Hanafi. Dan kalau kita madhabnya Syafi'i, imam baca Fatihah, kita dengarkan, imam baca surat, kita baru baca Fatihah. Itu dalam madhab Syafi'i, Maliki, Ahmad dan jumhur ulama. Sedangkan madhab Imam Hanifah, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, itu enggak. Kalau dia sholatnya jahar, kita enggak harus Fatihah, enggak harus baca Fatihah, sah. Nah, syarat untuk melakukan madhab intiqalul madhab atau disebut juga sebagai taufik, itu harus paket. Cara bersucinya, cara wudunya, kemudian cara segala macam bentuk toharohnya itu harus menggunakan madhab Hanafi. Baru kita sholat menggunakan madhab Hanafi. Caranya gitu. Ustaz, saya wudunya pakai Syafi'i tapi sholatnya pakai Hanafi, tidak sah taufik. Ya. Wala tajibul qira'ah fi raka'ataini al-ukhrayain, dan tidak diwajibkan membaca Fatihah, membaca bacaan Al-Qur'an fi raka'atain, dalam rakaat al-ukhrayain yang lain. Was-shawabul awwal faqad tadhaharat alaihi al-adillah minas sunnah. Dan kesimpulan pertama, sungguh telah jelas alaihi al-adillah, petunjuk-petunjuk terhadapnya minas sunnah, dari sunnah-sunnah. Wa yakfi min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, dan cukup demikian itu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tujzi'u salatan la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, tidak dibalas salatnya seseorang yang tidak membaca di dalamnya ummul Quran, yaitu Fatihah. Artinya baca Fatihah itu wajib dalam setiap rakaat menurut madhab Maliki, Syafi'i, Ahmad. Jadi setiap rakaat harus. Makanya Nabi itu, ini landasannya kenapa kok tidak boleh, kenapa wajib, karena setiap sholat itu terkandung dalam beberapa rakaat. Kalau rakaat itu tidak sempurna kita baca Fatihahnya, maka tidak sempurna juga sholatnya. Makanya kalau ngaji itu Fatihah kok selalu lebih lama. Yang mending kamu di sini Fatihahnya cepat, rata-rata cepat.
Saya dulu Fatihahnya lama, bener lama. Saya bisa menghafal itu karena pindah guru. Kalau saya masih tetap dengan guru yang ini, itu kemungkinan 3 tahun 4 tahun baru akan hafal. Tapi ketika saya dianggap sempurna oleh beberapa ustadz bacaan Fatihahnya, saya intiqalul ustadz, intiqalul syekh, ganti guru. Nambah ziyadatus syekh, nambah guru saya. Nambah guru. Saya setoran sama Mbah Munir yang kita haulkan, yang kita lagi haul tadi malam itu kita haul. Saya setoran sama Mbah Munir. Sama Mbah Munir itu setoran saya Fatihah itu 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan. Pokoknya saya total selama saya mondok di Kudus setoran sama Mbah Munir itu cuma sampai juz 15. Cuma sampai juz 15. Tapi ketika saya pindah sama Mbah Yai Hafid, baru setor Fatihah beberapa kali, sama Hafid udah langsung hafal, langsung menghafal. Saya hafal sama Hafid ini 9 bulan. Beliau masih hidup. Beliau cuma dalam keadaan doaf sekarang, doaf. Udah bisa apa? Beliau ingat. Tapi beliau ingatannya sudah ingatan jangka panjang. Yang ingatan jangka pendeknya sudah hilang. Kemarin saya sowan terakhir 2019 Desember itu 2019 Desember tahun lalu itu saya sowan Mbah Yai itu sudah ingatan jangka pendeknya lupa. Jadi ketika sowan dengan saya assalamualaikum sinten Lukman lah. Jarak 10 menit tanya lagi assalamualaikum jenengan sinten Lukman. Oh Lukman kae ingat lagi. Oh Lukman yang dulu itu kecil yang ini cerita lama nama dengan saya assalamualaikum jenengan sinten. Itu ingatan jangka panjangnya masih terekam, tapi jangka pendeknya tidak ada. Tapi sama Quran beliau sholat. Mbah Yai Hafid itu kalau ketemu santri, misalkan kamu santri Lukman, saya ini Mbah Yai Hafid, guru saya Mbah Yai Hafid. Kalau ketemu di jalan, Mbah Yai Hafid itu selalu nunduk dulu, naik sepeda atau naik motor langsung berhenti, nunggu santrinya lewat dulu. Beliau langsung duduk di, pokoknya gitu. Mbah Yai Hafid itu saya belum bisa mewaris ilmu beliau, mewaris tawadhunya beliau, hormat dengan ahlul Quran itu beliau. Santrinya begundal kayak saya ini. Maklum saja kalau saya punya santri begundal. Tapi saya begundalnya saya tetap istiqomah ngaji. Begundal itu saya mungkin kurang berakhlak. Kalau dalam versi saya kurang berakhlak. Nah kalau ketemu Mbah Yai, ya sama segini. Itu pun kalah nunduknya Mbah Yai nunduk, saya masih kadang ngintip juga. Kalau Mbah Yai ini nggak nunduk beneran Mbah Yai. Ini papasan di jalan ini. Ini Mbah Yai, ini saya. Mbah Yai diam. Santri harusnya kan diam. Tapi santri hampir semua kota Kudus itu tahu kalau Mbah Yai Hafid sudah diam. Ya udah, kita ya jalan aja pelan-pelan sambil ngelirik. Sekota Kudus itu tahu tentang ketawaduan Mbah Yai Hafid. Makanya kemudian ketika saya sowan ya tanya sama almarhum bapak gitu kan, sama bapak, ya udah kamu setoran sama Mbah Hafid saja, Mbah Hafid. Karena bapak tahu Mbah Hafid ini sejak zaman almarhum bapak ngaji sampai sekarang beliau itu yang dijaga ketawaduannya. Man tawaddu'a rafa'ahu Allahu darajat. Kalau dia tawaddu, ya Allah akan terangkat derajatnya berkali-kali lipat. Mbah Hafid kayak gitu. Ketemu santri malah dia yang nunduk. Suatu ketika Mbah Hafid ini pernah tak anterin karena setorannya jauh kan. Dulu Mbah Hafid masih agak muda. Agak muda itu setorannya di Pondok Induk. Kan pondoknya ada banyak. Di Kudus itu pondok Mbah Yai itu ada banyak, cabangnya ada banyak. Beliau dari rumah ke Pondok Induk seperti saya dari Gang E ke sini. Tapi ini dekat saya, jaraknya kan cuma ratusan meter. Mbah Yai itu 2 kilo jaraknya. 2 kilo Mbah Hafid itu. Sehari itu ada 3 kali datang ke pondok. Setiap ba'da zuhur, kentang-kentang panas lagi panas-panasnya itu. Ba'da zuhur jam 1, kemudian maghrib, kemudian asar. Biasanya kalau zuhur ini yang setoran banyak lanjut asar. Asar baru beliau pulang istirahat gitu. Lanjut lagi ba'da maghrib sampai jam 10, jam 11, 12 sampai tengah malam.
Beliau kegiatannya cuma itu ngaji aja. Suatu ketika saya pernah nganterin beliau karena hujan kan, beliau datang ke majelis itu sudah mendung. Saya nganterin beliau mau pulang. Saya anterin pakai payung gitu. Merinding nih, beliau udah bahaya datang juga. Jadi suatu ketika saya nganterin beliau mau pulang karena jaraknya 2 kilo. Saya kan nggak boleh pakai motor kan, di pondok nggak boleh pakai motor, bolehnya pakai sepeda. Saya pakai sepeda, sudah pakai payung, biasanya pakai payung, boncengan sambil nyetir sambil gitu kan, udah siap. Gak usah nih, gak usah. Kamu kan datang dari jauh-jauh dari Lampung ke sini untuk ngaji, bukan untuk ngormatin saya, bukan untuk ngurusin saya. Mbah Hafid itu datang hujan-hujanan, saya cuma di belakang ngikutin pakai sepeda nuntun ngikutin beliau. Saya payungan, beliau Mbah Hafid luar biasa, benar, luar biasa. Hampir semua kiai-kiai di Jawa, hampir semua kiai-kiai yang saya mondok punya sifat tawadhu. Saya belum, mungkin karena saya masih muda. Saya belum, mungkin kalau kamu ketemu saya 20 tahun lagi mungkin saya udah berubah. Tapi pelan-pelan mengajar saya udah tak berubah. Pelan-pelan. Mungkin kalau kamu ketemu saya ketika saya masih baru-barunya Alkus, lebih galak lagi. Masih mending sekarang ini jarang saya ngegamparin orang gitu. Eko ini negara saya. Tapi yang punya mental neraka cuma Mas Eko, yang lainnya belum. Jadi kayak gitu. Saya punya kiai namanya Mbak Maftuh, yang kita kholin itu di Lirboyo. Sama gitu juga. Mbak Maftuh itu kalau sama santri ketika, ayo ikut aku yuk. Kita ngikutin Mbah Yai. Mbah Yai kan kebetulan punya mobil, kita ngikut. Santri ada namanya Tawus, tukang supirnya. Mbah Yai di samping, saya di belakang, Tawus nyupir gitu. Ya udah, mampir ke tukang tukang sate. Pengen makan apa? Namanya kita santri kan ngumpul, sate Mbah Yai gitu. Sate Mbah Yai kan kita biasanya kan ada beberapa sekawan yang biasa samaan bareng gitu. Gitu pula manut kali Mbah Yai gitu, Tapi namanya saya kan kadang sate Mbah Yai. Mbah Yai langsung berhenti sate gitu. Mbah Yai pesan cuma separuh. Kita santri pesan 1 porsi langsung 20 tusuk. Langsung 2 porsi. Tapi Mbah Yai enggak marah. Mbah Yai enggak marah sama. Oh. Yang penting cinta nih pesan Mbah Yai. Makanya saya paling benci sama orang yang buang-buang makanan. Itu jangan dibuang, makanan itu jangan dibuang. Sebisa mungkin masih ada itu. Diangetin, bukan diangetin, dijaga makanan itu. Kamu bisa hormati makanan, kamu akan hidup mulia. Makanan tak lihat loh, nasinya masih ada, masih enak. Habis. Keren. Ini bukan lagi hormatin makanan kelaparan. Gemuk. Ya Allah, nggak apa-apa. Mumpung. Sampai mana tadi? Oh iya. Wa ajma'u ala istihbabi qira'atis surah ba'da al-Fatihah fi rak'atay as-subh. Dan ajma'u mereka sepakat, ya ulama-ulama tadi, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad, Hambali itu semua sepakat terhadap kesunahan membaca surat setelah Fatihah pada 2 rakaat salat subuh. Wal awwalayya ini min baqiyatis shalah, dan 2 rakaat awal min baqiyatis shalah dari salat yang lain, sisa salat yang lain. Jadi wajib baca surah Fatihah, semua ulama sepakat setiap 2 rakaat salat subuh dan 2 rakaat dari salat-salat yang lain. Itu semua sepakat. Tapi 2 rakaat salat yang seterusnya, misalkan rakaat ketiga atau rakaat ketiga keempat, itu semua ulama berbeda pendapatnya. Maliki, Syafi'i, Ahmad wajib Fatihah setiap rakaat. Tapi mazhab Hanafi tidak apa-apa rakaat ketiga keempat tidak baca Fatihah, rakaat 1 kedua tidak baca Fatihah tidak apa-apa. Tapi 3 keempat karena imam tidak baca Fatihah, ya tidak jahar Fatihahnya, ini wajib baca Fatihah. Waqtalafu fi istihbabiha fi tsaniyah wa rabi'ah, dan berbeda pendapat dalam kesunahan rakaat ketiga dan keempat. Wa Syafi'i rahimahullahu fiha qaulani,
Dan Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Al-jadid annaha tustahabbu, pendapat yang terbaru, yang modern itu disunahkan. Wal qadim, pendapat terdahulu, la tustahabbu, tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Qala ashabuna idza qulna tustahabbu fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqalla min al-qira'ah fil awwalayaini fil awwalayaini. Sahabat-sahabat kami berpendapat apabila dikatakan kepada kami tustahabbu, telah disunahkan, maka tidak ada perbedaan. Sesungguhnya sunnah itu lebih sedikit minal qiraah, dari membaca fil awwalayaini, pada 2 rakaat awal. Wa takunu qiraah fi tsalitsah wa rabi'ah sawa, dan pada bacaan rakaat ketiga dan keempat pun sama. Jadi pendapat sahabat kami itu sama, tidak ada perbedaan, disunahkan setiap itu baca Fatihah pada 2 rakaat awal maupun rakaat ketiga maupun keempat. Wa hal yutawwilul ula 'ala tsaniyah fihi wajhan, dan bagaimana memanjangkan rakaat pertama dari kedua itu ada 2 pendapat. As-sahhu ma 'inda jumhuri ashabina annahu la yutawwil, dan pendapat yang sahih di antara jumhur sahabat-sahabat kami, mayoritas sahabat-sahabat kami, la yutawwil, tidak boleh dipanjangkan. Wa tsani wa huwa as-sahih 'inda al-muhaqqiqina annahu yutawwil, dan yang pendapat kedua yang lebih sahih menurut orang-orang yang ahli tahqiq, ahli mentahqiq hadis, annahu yutawwil, sesungguhnya diperbolehkan untuk memanjangkan. Jadi ada 2 pendapat, boleh memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, ya, boleh, ya, pendapat yang sahih ini. Tapi juga jumhur sahabat-sahabat Imam An-Nawawi itu mengatakan tidak boleh, rakaat pertama kedua sama, skala prioritasnya sama, tidak ada yang harus banyak ayatnya. Wa huwal mukhtarul hadis as-sahih, dan ini pendapat yang memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua itu merupakan al-mukhtarul hadis-hadis yang pilihan serta hadis-hadis yang sahih. Annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Nabi itu memanjangkan bacaan rakaat pertama dan tidak memanjangkan bacaan rakaat kedua. Wa faidatuhu ayyudrikal al-mutaakhirul raka'atal ula. Faedahnya ialah untuk orang-orang yang terakhir, ya, orang-orang yang terakhir datang itu agar mendapatkan rakaat pertama. Artinya tidak masbuk, supaya tidak masbuk. Makanya kalau kamu baca rakaat pertama itu ya bagusnya ya agak panjang. Al-Baqarah, gempor ya. Ya baca surat yang agak panjang supaya apa? Orang-orang yang mutaakhir tadi yang ya baru dengar qomat, dikira qomat itu azan kan? Allahu akbar. Insyaallah, cepet qomat, baru dia cepat wudu. Dari rumah perjalanan naik motor udah ngebut. Ya, udah ngebut. Makanya kalau subuh saya itu sering ketipu. Kalau pas saya ketipu qomat ya, saya kira azan, nggak taunya qomat. Saya udah lari pakai motor, udah belajar cepat gitu. Rupanya yang imam Pak D. Yo cepet. Jangan serius udah salam, masbuk. Sering itu Habib saya itu dulu waktu masih ada Habib tak suruh nemenin saya sholat karena masih kos. Yuk sebenarnya aku sholat. Gimana? Saya kira masih dapat sholat, rupanya nggak dapat. Nah kalau coba ayat rakaat pertama itu agak panjang. Makanya jamaah itu kalau saya udah imam subuh senang jamaah. Kalau sudah imam subuh, karena mereka yang baru dengar qomat, baru bangun itu masih mesti kebagian karena rakaat saya panjang. Karena memang sekalian saya setoran sama Gusti Allah. Setoran Quran sama Gusti Allah. Saya udah pernah khatam sekali di sini. Ini mau yang kedua, baru dapat juz 8. Naik juz 9 saya. Naik juz 9. Kejar-kejaran sama fil setoran sama saya, setoran sama Allah. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Qala Syafi'i rahimahullahu taala alaihi, Imam Syafi'i berpendapat
Wa idza adrakal masbuk ma'al imam ar-raka'atainil ukhrayaini min adh-dhuhri aw ghairihima. Apabila seseorang yang masbuk, seseorang yang telat itu menemui imam pada dua rakaat al-ukhrayaini, dua rakaat yang lain, minadz zuhri aw ghairiha, dari salat zuhur atau lainnya. Tsumma qama ila isyani bima baqi, kemudian dia berdiri lagi dan menunaikan rakaat yang tersisa. Jadi dia dapat rakaat terakhir, dua rakaat terakhir, ya, dua rakaat terakhir dia dapat imam rakaat ketiga dan keempat. Kemudian dia wajib berdiri lagi melanjutkan jumlah rakaat yang tertinggal. Itu wajib hukumnya. Ustuhibba lahu ayyaqra'as surah, dan disunahkan baginya untuk membaca surat. Ya, karena rakaat dia pertama itu sama seperti rakaat ketiga dan keempat imam. Sedangkan rakaat pertama kamu itu ketika imam sedang rakaat 3 dan 4, ya kan? Otomatis kamu nggak baca surat, ya kan? Otomatis orang yang masbuk ini tidak baca surat karena rakaat ketiga keempat cenderung cepat biasanya. Udah, rupanya nggak baca surat, nggak sempat baca surat. Makanya kemudian disunahkan untuk membaca surat ketika kamu berdiri lagi, baca Fatihah kemudian baca surat. Sunnahnya itu sunnah. Ya, kalau kamu udah tahu sunnah ya lakukan itu. Ustaz, sunnahnya kan di awal. Jadi awal kan kamu nggak ketemu, dua rakaat pertama kan kamu nggak ketemu, masbuk, kamu kan telat. Qala jamaahir min ashabina hadza ala qaulain. Pendapat jumhur sahabat-sahabat kami itu apa? Ada dua pendapat, ala qaulaini, dua pendapat. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka itu mengatakan hadza ala qaulihi yaqra'us surah fil ukhrayaini, dan pendapat sebagian ialah membaca surat pada dua rakaat fil ukhrayaini, pada dua rakaat terakhir. Wa amma 'alal akhir fala, dan adapun pada rakaat pertama ukhrayain atau rakaat yang lain, amma 'alal akhir, adapun pada rakaat terakhir fala, maka tidak. Jadi dalam pendapat itu ketika kamu masbuk rakaat ketiga keempat, ya rakaat ketiga keempat imam, kamu rakaat pertama ya sempatkan baca surat, karena itu rakaat pertama kamu. Kalaupun imam masih sudah rakaat ketiga, kamu sunahkan baca surat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan wasawabul awwal, dan kesimpulan pertama ialah di Allah, bukanlah illa ya, di Allah takhlu sholatuhu min surah, supaya tidak takhlu sholatuhu min surah, supaya tidak khola itu supaya tidak nulai, supaya tidak berbeda sholatuhu, sholatnya, min surah, dari surat-surat. Wallahu a'lam. Hadza hukmul imam al-munfarid, ini hukum imam dan wal munfarid, dan sholat sendiri. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang sholat rakaat ketiga keempat, ya, yang ketiga berdiri lagi baca surat. Ada yang seperti itu. Fa amal makmum fa in kana as-shalah sirriyatan wajaba alaihi Fatihah wa stuhibba lahu surah. Dan ketika makmum dalam sholat sirri, yaitu sholat zuhur asar, wajib baginya membaca surah Fatihah dan disunahkan untuk membaca surat. Wajib baginya membaca Fatihah dan sunnah baginya membaca surat. Wa in kanat jahriyatan, atau apabila sholatnya jahr, yaitu maghrib, isya, subuh, maka fa in kana yasma'u qira'atal imam kuriha lahu qira'atus surah. Apabila makmum itu mendengar imam membaca bacaan imam, maka dimakruhkan makmum untuk membaca surat. Jadi selama imam itu sedang baca Al-Fatihah dan baca surat dengan jahar, makmum dimakruhkan untuk membaca surat. Gak boleh baca surat, makruh, dibenci. Karena apa? Ketika ada bacaan Al-Quran, tugas makmum hanya mendengarkan.
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Disunahkan untuk mendengarkan saja. Tidak boleh kamu baca surat maupun baca, kecuali baca Fatihah ya. Dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah itu ketika imam sedang baca surat. Kalaupun tidak kesampaian baca Fatihah, dianggap bacaan Fatihah kamu itu sempurna karena sudah tercover dengan bacaan imam. Itulah pentingnya imam yang memiliki bacaan sempurna. Saya udah mulai enak kamu imamnya, ritmenya udah benar kamu ya, ritmenya. Tinggal diperbaiki lagi gayanya. Nah, kamu harus punya style. Kalau feel ini bacanya masih kecepatan feel. Belajar tartil layaknya kamu lagi setoran gitu. Belajar tartil. Jangan cepat-cepat banget, jangan lambat-lambat banget, standar aja. Kalau saya sarankan kalau imam jangan pakai hafalan-hafalan yang panjang suratnya, karena hafalan kamu belum kuat. Nanti kayak Mas Eko, alif lam mim. Parah ya. Enggak apa-apa sih emang Mas Eko ini kesayangan saya, harus enggak usah bosan ini, kesayangan saya. Wa fi wujubil Fatihah qaulani, dan dalam pendapat diwajibkannya Fatihah itu ada dua pendapat. As-sahhuhuma tajib, pendapat yang paling sahih di antara keduanya ialah wajib. Watsani, dan pendapat yang kedua itu tidak wajib. Wa in kana la yasma'ul qira'ah fas-sahih wujubul Fatihah wastihbabus surah. Dan apabila makmum itu tidak mendengar bacaan imam, maka disahihkan dalam pendapat yang sahih itu wajib membaca Fatihah. Makanya ketika imam itu rakaat ketiga keempat tidak jahar, ya, ketika rakaat ketiga keempat tidak jahar, makmum wajib baca Fatihah. Wastihbabus surah, dan disunahkan ketika sudah selesai Fatihah baca surat. Jangan diem aja rakaat ketiga keempat itu. Biasanya kan ada imam yang baca Fatihahnya agak lama ketika ketiga keempat itu. Sunnahnya tetap baca surat. Jangan kamu diem aja sehingga gini, matanya gini, kedip lagi, karena nggak konsen. Memang bener ini, perasaan Fatihah aku cepet banget. Iya kalau kita udah biasa wirid dan Fatihah, cepet Fatihahnya. Saya kalau sholat sunnah nggak ngenteni 1 menit dah selesai. Fatihahnya cepet. Ditambah lagi memang udah lanya itu udah lancar. Makanya yang mewaris ilmu saya soal sholat sunnah cepat tuh Habib sebetulnya. Habib kalau sholat sunnah cepet. Saya senang gitu mewaris, karena Nabi itu kalau sholat sunnah cepat. Bukan berarti Nabi itu tidak hobi sholat ya. Bukan berarti saya tidak hobi sholat. Hobi sholat itu makanan saya, memang memang kebutuhan saya. Tapi juga enggak lebay amat sama kayak jamaah yang lain. Sholat butuh 3 menit. Sholat 3 menit. Sholat 3 menit. Masa dari Zayyat selesai la ilaha illallah mulai sholat sampai nit dia masih tahiyat akhir belum selesai. Sholat suwi tenan. Kalau saya malah kadang enggak sholat sunnah karena tahu ilmunya. Ya, kalau orang alim itu enak, banyak ilmu, semakin banyak ilmu semakin enak. Makanya hidup itu akan enak kalau kamu punya ilmu. Makanya kalau ketemu yang ngaji, itu yang ngaji. Kalau ketemu sama kiai semua, kalau udah kumpul sama teman-teman hufat semua, apalagi sama alumni pondok yang sudah berkiprah di masyarakat, enak. Ayo salat, nggak ada yang ngajak salat, nggak ada. Cuek-cuek aja, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah gitu aja. Ya kalau kamu masih santri, iya ayo salat ya. Kamu memang kewajibannya seperti itu karena kamu belum tahu ilmunya. Ketika kamu semakin peran kamu punya ilmu, semakin kamu akan bijak. Idza tas'a ilmuhu maka qalla
khilafahu. Ketika sudah luas ilmunya, sudah luas wawasannya, semakin sedikit dia untuk khilaf, untuk melakukan perbedaan, untuk semakin sedikit. Tapi semakin dia sedikit ilmunya, akan semakin mudah untuk menyalahkan. Itu kata pendapat. Ya kalau sudah biasa ya, orang tidak sholat, kamu jangan lihat Ustaz ini kok sholat dulu, jangan. Biar Ustaz Faiz itu mungkin sholatnya lagi gitu. Ada kalanya seperti itu, ada kalanya semakin dia tinggi ilmunya, semakin sedikit untuk menyalahkan. Ya biasa wae. Ya kalau kamu nggak sholat jamaah, tak kemblungi. Kamu nggak sholat jamaah, la sholata, tidak sah sholat seseorang fil bait ketika rumahnya itu dekat dengan masjid. Tidak sah kamu sholat di sini, itu tidak sah. Tidak sah, tidak diterima sholat, tidak dihukumi sholat kecuali kamu sholat. Itu kan udah nggak ada sholat lagi. Ya kamu harus sholat ke sana. Kamu itu udah beruntung juga, masjid udah nyanding, masa sholat di sini. Kalau sholat sunnah apapun itu di situ lah. Kalau sholat sunnah ya mungkin di sini nggak apa-apa lah. Tapi kalau sholat yang sifatnya wajib, datang ke masjid. Tinggal melangkah satu langkah kaki kanan naikkan derajat, kaki kiri menghapus dosa. Nikmatin aja. Tapi kamu karena langkahnya pendek, tinggal 1, 2, 3, ini cuma 4 langkah. Dosa kamu nggak kehapus-hapus. Derajat kamu nggak naik-naik. Ya udah gitu aja, udah stagnan di situ. Kalau saya kan taruhan jauh. Dari gang pojok sendiri ke sini. Karuan, makanya kalau saya levelnya agak cepat naik ya maklum. Ya, kamu kan dekat. Nah kamu kan cuma 4 langkah. Ya kalau aku karuan agak jauh, makanya sebenarnya saya dukung itu mereka-mereka yang santri-santri yang alkus yang jauh-jauh agak rajin ke masjid, saya dukung. Tapi rupanya melebai juga. Kita sampai mana? Wa in kana la yasma'u mana? Wa in kana la yasma'ul qira'ah fa sahih wujubul Fatihah wastibabus surah. Apabila makmum tadi tidak mendengar bacaan imam membaca surat, maka diwajibkan baginya untuk baca Fatihah serta melanjutkan disunahkan untuk baca surat. Wa qila la tajibul Fatihah, dan dikatakan oleh sebagian yang lain tidak diwajibkan membaca Fatihah. Karena apa? Karena sudah di-cover dengan imam. Wa qila tajibu wa la tustahabbus surah. Dan sebagian lain mengatakan, ya, dikatakan oleh sebagian lain tajibu diwajibkan, wa la tustahabbu dan tidak disunahkan untuk membaca surat. Wallahu a'lam. Wa tajibu qiraatul Fatihah fi takbiratil ula min sholatil jinazah. Qiraatul Fatihah fi sholatin nafilah fala budda minha. Dan diwajibkan membaca surah Fatihah pada takbir pertama ketika melakukan sholat jenazah. Wajib itu. Adapun membaca Fatihah dalam sholat nafilah, sholat sunnah, fala budda minha, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wakhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha imma fiha, dan sahabat-sahabat kami itu berbeda pendapat fi tasmiyatiha dalam menamainya. Faqala al-Qaffal musamma wajibatan. Imam Al-Qaffal itu menamainya dengan wajibatan, wajib. Fatihah itu wajib. Wa qala sahibul Qadi Al-Husain tusamma syartan. Ada yang mengatakan, Imam Husain itu mengatakan surat Fatihah itu merupakan bagian dari syarat, disebut sebagai syarat. Ada yang mengatakan Fatihah itu bagian dari wajib, hal-hal yang wajib sholat. Ada yang mengatakan Fatihah itu bagian dari syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat. Wa qala ghairuhu ma tusamma rukna. Ada sebagian yang lain, sebagian mereka berdua itu mengatakan sebagai rukun. Fatihah itu bagian dari rukun. Wa huwal adhar, dan rukun merupakan pendapat yang paling adhar, jelas. Wallahu a'lam. Wal ajiz 'anil Fatihah fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha fa yaqra'u bi qadariha min ghairiha min al-Qur'an. Wal ajiz, dan orang yang ajiz itu orang yang apa ya? Ajiz itu memiliki kekurangan, orang yang punya keterbatasan itu ajiz. Anil Fatihah, dari Fatihah, fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha. Dalam kondisi ini
ya'ti bibadaliha, hendaknya dia menggantinya, fayaqra'u biqadariha, dan membaca biqadariha dengan sekuat kemampuannya, min ghairiha, dari selain surah Fatihah, minal Quran, dari Al-Quran. Kalau dia ajis, benar-benar tidak bisa baca Fatihah, suaranya misalkan pendek, napasnya pendek, atau memang dia tidak hafal Fatihah karena dia baru masuk Islam, belum hafal Fatihah, ya udah hafal suratnya lain, bisa Ustaz apa-apanya cuma Al-Kausar, ya udah Al-Kausar aja sebagai pengganti Fatihah. Yang penting gerakannya sudah sempurna. Makanya dalam Islam itu ad-dinu yusrun, di agama itu mudah. Dia masih baru belajar ya enggak wajib pokoknya Fatihah ini. Enggak baca Fatihah enggak sah. Orang baru masuk Islam, masuk kabur, habis itu dia cabut, tak balikin lagi piagam ini, aku masuk Kristen lagi. Takutnya gitu. Makanya jadi ustaz jangan saklek-saklek. Cara orang dalam agama itu sudah diatur kok. Kalau tidak bisa baca Fatihah karena dia punya kekurangan, keterbatasan, ya baca surat-surat yang lain dulu, itu sah juga. Fa illam yuhsin ata biqadriha minal adhkar kat tasbih wat tahlil wa nahwihima. Fa illam yuhsin, maka apabila belum bagus bacaan Qur'annya, ya. Ini ada aturannya, belum bagus bacaan Qur'annya, maka boleh biqadriha, boleh membaca biqadriha dengan kemampuannya dari zikir-zikir seperti tasbih, tahlil atau lain sebagainya. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini enggak apa-apa. Allahu akbar. Gak bisa baca Fatihah, belum hafal surat, masih kosongan dia. Tapi ingatnya cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini enggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Enggak apa-apa, lagi mu'alaf kok. Imam baca surat. Makanya yang penting sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri gimana? Yang penting sholat. Orang dia masih belajar kan, kok mau dipaksain Fatihah, mau paksain baca surat. Ya, nanti lama-kelamaan dia boyong tanpa pamit nanti. Iya, tahu-tahu udah pindah Kristen lagi gitu. Udah pindah Kristen. Kapan kamu kenapa gak laporan kamu? Kalau laporan kan enak, tak bikinin piagam keluar dari Islam. Kalau laporan kan enak, tak bikinin piagam keluar dari Islam. Masya Allah. Fa illam yuhsin syai'an waqafa biqadril Fatihah, apabila belum baik semuanya, sesuatunya, maka cukup biqadril Fatihah dengan baca Fatihah. Ya, kalau nggak bisa apa-apa Fatihahnya, kalaupun dia sudah hafal tapi belum sempurna Fatihahnya, belum melalui fase tahsin, ya, belum melalui fase tahsin, mulai mengenal huruf, ma'rifatul huruf sampai tahsin, kemudian baru tilawah yang benar, tilawah jayyidah, baru itu dikatakan sempurna. Ini Noval belum sempurna Fatihahnya, belum lulus, sholatnya masih tergantung bainas sama wal ardh. Mu'allaqun bainas. Ya udah, guru yang memberikan syarat belum mensahkan dia. Oh, sampai kapanpun belum sah jadi imam, belum sah sholatnya. Belum sah sholatnya. Ini yang berkata ilmu. Ya kalau sholat yang tentunya menerima Allah, tapi dalam tataran ilmu sholat yang sah itu kalau Fatihahnya sudah dianggap sempurna. Ya, kalau Fatihahnya belum lulus, ya itu belum sempurna. Maksud, Fatihah lagi Ustaz. Yo. Udah, Fatihah lagi. Ayo udah. Iya, belum. Sumayarka, kemudian langsung ruku, enggak apa-apa. Jadi kalaupun Fatihahnya belum baik, cukup dengan Fatihah sesuai kemampuannya. Ya kayak Noval belum lulus Fatihahnya, ya udah tetap baca Fatihah. Ustaz, saya kan aku kan belum lulus tahsin Ustaz. Ya wajib Fatihah kuwi. Masa nanti kamu ganti la ilaha illallah. Tambah enggak sah salatnya. Emang kamu mu'alaf gitu. Emang kamu mu'alaf kan enggak juga. Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. La ba'sa bil jam'i bainas suwari fi raka'atin wahidatin. Tidak apa-apa atau boleh bil jam'i, menggabungkan di antara surat fi raka'atin wahidatin pada satu rakaat. Tidak apa-apa. Menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat itu tidak apa-apa.
Makanya kalau kita sholat biasanya kan rokaatnya kurang puas. Kayak kemarin kalau saya pas lagi khataman, karena saya biasanya sudah juz 30 itu langsung suratnya panjang. Sholat subuh itu saya kalau juz kemarin khataman perdana itu sholat subuh langsung An-Naba sama An-Nazi'at sama Abasa langsung 1 rakaat. Langsung 1 rakaat karena jamaah sudah hafal semua. Sebagian sayup-sayup itu mereka ngikutin ketika saya baca itu karena beberapa sudah hafal juz 30. Makanya kemudian 1 surat 1 rakaat 3 surat tidak apa-apa. Kalau kamu merasa enak nih, pas lagi enak nih tambah lagi. Kebetulan rakaat pertama kausar ya maklum. Berarti rakaat kedua harus kuliah. Ya maklum sholatnya pendek. Soalnya kalau mau pakai sholat yang panjang aku nggak lancar Ustaz. Takut gradul mau. Ya, faqad thabata fi sahihain, dan sungguh telah dijelaskan dalam 2 sahih yaitu Bukhari dan Muslim min haditsin Abdullah bin Mas'ud, dari hadis diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala laqad araftun nadha'ir allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqri'u bainahunna. Jadi aku telah mengetahui dengan penglihatanku, dengan mataku, dengan penglihatanku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca yakrinu bainahunna, menggabungkan di antara 2 surat. Fadzakara 20 suratan minal mufassal, dan telah disebutkan 20 ada 20 surat minal mufassal, dari surat-surat yang pendek. Mufassal itu surat-surat yang pendek. Jadi Nabi itu pernah dalam 1 rakaat menggabungkan 20 surat pendek. Itu kalau juz 30 kayaknya banyak gitu, ada 20-an surat. Kullu suratain fi raka'atain, setiap 2 surat dalam 1 rakaat. Kadang setiap 2 surat dalam 1 rakaat. Wa qad qadamna an jama'atin minas salaf qira'ata khatmatin fi raka'atin, dan sungguh terdahulu telah dijelaskan, qad qadamna terdahulu telah dijelaskan an jama'atin, dari jamaah-jamaah minas salaf, yaitu dari kelompok ulama-ulama kuno, qira'ata khatmatin, bacaan-bacaan khataman, fi raka'atin, dalam setiap rakaat. Kemudian kita masuk pasal baru. Ini agak cepat ini, semoga tidak hatam. Aku harus kangen ngaji kitab yang lain.